Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah Maulina Purnamasari dari Prodi Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan analisis kitab yang saya terjemahkan, yaitu Fi Mahiyat al-Adr al-Adl fi Wajah al-Qamar dari Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham dengan judul The Trace on the Moon's Face, yang merupakan tugas dari Bapak Mada Sanjaya WS, PhD. Baik, saya akan memulai. Yang pertama, judul yang saya angkat adalah The Trace on the Moon Face, yaitu jejak di wajah bulan. Jadi kita bisa lihat di wajah bulan itu seperti kayak ada jejak, seperti ada bercak-bercak. Nah, itu yang akan saya bahas pada video kali ini. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang biografi dari Ibnu Al-Haytham. Nama asli beliau adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Beliau lahir di Basrah tahun 965, dan oleh ilmuwan di Barat, beliau lebih dikenal dengan nama Al-Hazen. Beliau ini merupakan ilmuwan Islam yang luar biasa, karena tidak hanya di satu bidang saja, beliau juga di bidang sains, falak, matematika, dan masih banyak lagi. Bahkan ia melakukan banyak penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Nah, beliau juga memiliki banyak karyanya dalam bentuk kitab. Contohnya adalah Risalah fi Asy-Syafaq, Ta'liq ala Ilm al-Jabar, Ilal al-Hisab al-Hindi. Nah, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang menginspirasi dan menjadi referensi, bahkan menjadi patokan ilmu kita sekarang yang kita gunakan sampai sekarang. Baik, saya akan memulai membahas analisis kitab yang sudah saya terjemah. Di sini saya mengambil judul The Trace on the Moon Face. Jadi kita akan membahas jejak di wajah bulan. Jika kita perhatikan, di wajah bulan itu seperti ada jejak, seperti ada bercak gitu ya, seperti ada bayangan. Nah, sebenarnya itu apa? Jadi yang saya dapat dari terjemah saya, yaitu banyak yang berbeda pendapat tentang bayangan tersebut di tubuh atau di luar tubuh bulan, tentang dipantulkan, dilapisi, membentuk atau bayangan dari charts, gas, gunung, dan lautan di bumi, atau ada juga yang beranggapan bahwa itu menyerap uap tertentu yang ada di bumi. Nah, jadi ada yang beranggapan bahwa itu adalah gambar yang dipantulkan, karena permukaan bulan itu dilapisi. Jadi ketika seseorang melihatnya, sinar mata dipantulkan dari permukaan bulan ke bumi dengan cara yang sama seperti sinar yang dipantulkan dari permukaan cermin. Nah, beberapa juga percaya bahwa itu adalah pantulan dari laut di bumi yang direfleksikan. Ada pula yang beranggapan itu adalah refleksi dari pegunungan Charts. Ada pula yang beranggapan bahwa itu adalah bulan yang menyerap uap tertentu dari bumi, kemudian mengendap dan selamanya di bawah bulan. Oleh karena itu, tetap tidak berubah bahwa jejak tersebut berada di tubuh bulan. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah transparansi. Jadi ketika melihatnya, kita akan melihat yang ada di baliknya. Beberapa juga ada yang beranggapan bahwa ini terdapat bagian kasar sehingga menolak menyerap sinar matahari. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa itu adalah sebuah cekungan yang ada pada bulan. Ketika sinar matahari menyinari, hanya beberapa bagian yang menyerap sinar, yang lainnya tidak menyerap sinar, sehingga beberapa juga beranggapan bahwa itu yang menyebabkan terjadinya jejak di wajah bulan. Namun ada juga yang beranggapan bahwa ada asap di bulan karena bulan itu menyerap uap
tertentu dari bumi sehingga mengendap selamanya di bawah bulan. Nah, setelah banyak beranggapan seperti refleksi, pemantulan, lautan bumi, pegunungan Charts, permukaan kasar atau cekung, menyerap uap, di tubuh bulan atau di luar bulan, jadi kebenarannya itu seperti apa, begitu kan? Nah, gimana nih kebenarannya bercak di bulan itu dari mana? Nah, di kitab ini itu menjelaskan bahwa jejak yang muncul di permukaan bulan adalah warna yang dimiliki bulan, bercampur dengan cahaya yang terjadi di sana, dan hanya muncul di tempat itu saja, karena tempat lain itu lemah cahayanya, dan kelemahannya itu disebabkan karena kelemahan kekuatan penerima cahaya dan kelemahan daya penerimaan di tempat itu, yang disebabkan oleh keburaman yang lebih besar dari tempat itu dibandingkan bagian lain yang muncul di permukaan bulan. Nah, jadi ini bukan uap, bukan pegunungan Charts, bukan lautan, begitu. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah mendukung Ziza. Terima kasih untuk semua pihak. Sekian dari Ziza. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.